Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca kitab kita Umdatul Ahkam. Kali ini kita memasuki Kitabuz Zakah, pembahasan tentang zakat. Az-zakatu fil lughah an-nama'u wa tadhhir bima'na ziyadah wa taharah. Jadi zakat secara bahasa bermakna tumbuh berkembang dan memiliki makna membersihkan. Ya. Itu makna zakat secara bahasa. Sesuatu yang tumbuh itu zakat istilahnya. Sesuatu yang bersihkan demikian pula sebutannya adalah zakat. Dan menurut syariat, zakat adalah hakun wajibun fi malin khas. Kewajiban yang harus ditunaikan pada harta tertentu. Kewajiban yang harus ditunaikan atau dikeluarkan pada harta tertentu. Artinya tidak semua harta. Wahua, yang dimaksud dengan harta tertentu adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Dan binatang ternak itu pun tertentu juga. Yang dimaksud dengannya adalah kambing, sapi, dan onta. Ternak ayam enggak ada zakatnya dari sisi ayamnya. Maksudnya ayam tidak dikeluarkan sebagai zakat, tapi nanti dari hasil penjualannya kenanya di situ. Setelah diternak ayam tersebut kan dijual tuh. Ya, kalau memang hasilnya mencapai nilai minimal wajib zakat, ya nanti kena zakat, dan itu setelah tentunya berlangsung selama 1 tahun atau yang disebut dengan haul. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wal kharij minal ard, dan hasil bumi. Jadi yang dizakati binatang ternak itu pun tertentu tadi, dan hasil bumi. Hasil bumi ini ada 2, tambang. Yang kedua adalah tanaman. Baik, nanti tanaman pun ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang keempat, wa urudut tijarah, yaitu hasil atau zakat perdagangan. Urudut tijarah, zakat perdagangan, ya, barang yang didagangkan itu dizakati. Barang yang didagangkan yang dimaksud di sini, misalnya seorang punya showroom dan mobil-mobil itu milik dia. Ya, dia beli, misalnya showroom second gitu. Dia beli, dia kumpulkan di showroomnya. Showroomnya nggak dizakati, tapi barang yang diperjualbelikan itulah yang dizakati. Tapi kalau dia punya showroom saja, barangnya milik orang titipan, ya nggak kena zakat. Ya, karena barang itu bukan milik dia, dia hanya menyediakan tempatnya saja. Sama seperti kerjasama bikin minimarket, dia hanya menyediakan tempatnya saja. Ya, kemudian yang ngisi itu manajemen lain atau pihak lain, itu beda lagi. Yang dimaksud dengan urud tijarah, barang yang diperdagangkan yang kena zakat di sini adalah barang milik dia. Jadi itulah yang dimaksud dengan harta tertentu yang kena zakat. Saya ulangi, binatang ternak, kemudian hasil bumi, baik itu tambang atau tanaman, dan yang keempat adalah barang yang diperdagangkan.
li ta'ifatin makhsusah, dan disalurkan kepada kelompok tertentu. Jadi itu definisi zakat. Ya, kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu yang telah disebutkan tadi untuk kelompok tertentu. Kelompok tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Taubah. Ada 8 di situ, 8 asnaf. 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ditambah lagi fi waqtin khas, di waktu tertentu. Ya, di waktu tertentu. Yang dimaksud dengan di waktu tertentu adalah wahwa tamamul haul, setelah sempurna setahun. Setelah sempurna setahun. Kalau sudah sempurna setahun baru kena zakat. Ya. Jadi kalau misalnya seorang baru saja menjual mobilnya, apakah bisa kena zakat atau harus mengeluarkan zakatnya? Enggak. Dia jual mobilnya dapat duit gitu, apa mesti harus disakati 2,5%? Enggak. Ya, tunggu duit itu mengendap selama setahun dulu gitu. Kalau nggak dipakai, kalau dipakai lain soal lagi kan. Baru dizakat. Tapi kalau seorang pengen sedekah, ya silakan saja. Sedekah kan nggak ada persentasenya berapapun. Mau sedekah sedikit-sedikit nggak apa-apa. Beda lagi karena hukum sedekah itu sunnah, beda dengan zakat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu definisi zakat. Saya ulangi, zakat adalah hakun wajibun fi malin khas li ta'ifatin makhsusah fi waqtin khas. Zakat adalah ya harta yang harus dikeluarkan pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, ini definisinya menurut istilah. Wa sumiyat fi syara' zakatan liwujudil ma'na lughawi fiha. Ya, kenapa menurut istilah juga disebut zakat? Karena adanya kesesuaian dengan makna secara bahasa tadi. Wa huwa tanmiyatul mal, karena harta yang terus tumbuh, bertambah. Ya. Wa tadhiru sahibihi, dan juga orang yang berzakat berarti dia telah membersihkan hartanya dan membersihkan dirinya, membersihkan harta dari kotoran-kotoran, karena Nabi SAW dalam hadis mengatakan innama hiya ausakhun nas. Jadi zakat itu kotorannya manusia, kotoran harta manusia. Jadi kalau harta seorang itu enggak dibersihkan dari kotornya, itu akan merusak. Ya, yang nggak dikeluarin itu akan merusak, menghilangkan keberkahan hartanya. Sebagaimana seorang memiliki kotoran fisik ya, yang harus rutin dia keluarkan. Gitu. Ketika dia bisa keluarkan itu, maka dirinya akan sehat. Demikian pula harta. Karena Nabi SAW menyebut zakat itu adalah kotoran manusia. Dan sekaligus membersihkan diri manusia dari penyakit hati seperti kikir, ya. Dan ini penyakit berbahaya. Setiap kita itu punya bakal penyakit yang namanya kikir. Setiap kita punya. Dan itu bersumber dari kecintaan kepada harta. Dan itu manusiawi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lihubbil khair lasyadid. Manusia itu senang dengan harta. Siapapun manusia senang dengan harta. Nah, dari kesenangannya kepada harta itu, kalau berlebih, itu akan menumbuhkan kekikiran. Dia pengennya dapat dan gak mau berbagi. Gitu. Artinya ini semacam cancer, bisa ganas, bisa jinak gitu. Oleh sebab itu Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dibentengi oleh Allah dari penyakit kikirnya, ya, dari penyakit kikir yang ada di dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa setiap kita itu ada bakal penyakit semacam ini, dan itu kembali, ya, ganas atau tidak itu kembali kepada masing-masing orang. Kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari
ganasnya penyakit itu. Taib. Dan Nabi SAW juga memberikan peringatan atau warning, ya, wa iyyakum wasyuh, hati-hati kalian dari penyakit kikir. Ya. Fa innama ahlaka man kana qablakum wasyuh. Sungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian adalah penyakit kikir. Ansafaku dima'ahum wa sabaw nisa'ahum. Di mana dampak dari kikiran itu mereka saling membunuh akhirnya. Loh, kok bisa jadi saling bunuh itu gimana sih? Ya, ketika seorang cinta dengan hartanya, dia ingin menguasai milik orang lain sampai pada level itu. Ya, asalnya kan dia nggak mau berbagi tuh. Tapi namanya tamak, ya, ketamaan, ingin menguasai milik orang lain dengan cara-cara curang misalnya. Lebih daripada itu, semakin besar, ketamakannya itu ingin menguasai sesuatu yang lebih luas lagi, bahkan ingin menjajah dan seterusnya. Nah, sementara orang yang mau dikuasai atau mau dijajah berontak, nggak mau. Terjadilah peperangan, terjadilah pertumpahan darah. Jadi itu asal muasalnya, cinta kepada materi, kemudian meningkat menjadi kikir dan pelit tadi. Akhirnya muncul ketamakan dan ingin memuaskan hawa nafsu semaunya, walaupun harus mengorbankan orang lain. Akhirnya pertumpahan darah, kemudian banyak wanita-wanita menjadi tawanan, ya, karena pasangan-pasangan mereka meninggal gara-gara perang tersebut. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti kepada umatnya dari bahaya penyakit kikir, gitu. Nah, zakat itu bisa mengobati ini, bisa meredam ganasnya penyakit kikir tersebut, ya, bisa meredam, bahkan bisa sampai pada level memberikan kenikmatan. Itu levelnya begitu, level tertinggi itu. Ketika seorang berbagi, justru disitulah dia merasakan nikmat, luar biasa. Ya, udah nggak ada rasa takut berkurang hartanya, takut miskin. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan mana qasamalun min sadaqah, harta itu tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Tapi secara matematis kan berkurang. Dan disitulah keimanan yang bicara. Rasulullah bilang harta itu nggak berkurang dengan disedekahkan. Baik itu sedekah sunnah atau sedekah wajib. Sedekah wajib itu namanya zakat. Baik. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, ma yasurruni anna li ahli baiti, ya, mithla uhudin dahaba. Tidak membahagiakanku kalau keluarga Muhammad SAW memiliki emas sebesar gunung Uhud. Yumsi wa yabqa, sampai sore hari, dan tersisa dinarun. Dinar itu sebesar 4 gram seperempat saja. Artinya tidak membahagiakan Nabi SAW kalau keluarga beliau memiliki emas sebesar gunung Uhud dan bertahan sampai sore hari dan masih ada sisanya 4 gram 4 gram seperempat. Maksudnya apa? Ya cepat dibagi. Padahal itu emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya kan 1070 meteran. Gitu. Itu berupa emas. Kata Nabi, itu tidak membahagiakanku. Sebab itu kedermawanan Nabi SAW itu luar biasa. Sampai disifati oleh para sahabat karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Kalau kita itu kan dapat duit kan dilihat-lihat, ditimang-timang. Kalau masuk ke rekening dilihat angkanya, kan seneng tuh ya. Nabi nggak begitu. Begitu dapat langsung keluar lagi. Dan itu membahagiakan beliau. Bahagia sampai pada level membahagiakan. Jadi orang justru bahagia ketika bisa berbagi. Dan itu nggak mudah jamaah sekalian, harus dilatih. Itu butuh pelatihan. Sebagaimana seorang bisa merasakan lezatnya sholat,
Kan perasaan masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala ya, adzan gitu kan. Ada rasa berat, ada rasa ringan, ada rasa senang gitu kan. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa salat itu adalah hiburan bagi beliau. Beliau mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, hibur kami dengan salat. Orang itu kalau datang ke tempat hiburan kan yang diharapkan adalah kebahagiaan. Dia siapkan misalnya tempat menginap di tempat yang tempat-tempat indah di situ ya. Harapannya dia senang. Nabi SAW nggak begitu, justru terhibur dengan sholat. Jadi bagi beliau itu menyenangkan sekali ketika beliau melaksanakan sholat. Hemat ya, hemat banget tuh. Menyenangkan bisa bermunajat kepada Allah, berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah dalam sholat. Bahagia betul. Artinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semua itu ketika seorang pada level bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang bermacam-macam termasuk zakat sampai pada titik bahagia bisa melaksanakan, itu luar biasa. Nggak ada lagi rasa sayang, nggak ada lagi rasa berat gitu. Seperti seorang, mohon maaf, ketika harus buang air gitu. Ketika kotoran itu keluar, nggak ada rasa sayang kan? Justru rasa lega yang dia dapatkan. Nah, begitulah semestinya ketika seorang mengeluarkan itu dia lega. Bisa nggak tuh sampai level kayak itu? Nggak ada rasa berat sedikit pun di dalam hati. Waduh, sayang nih keluar nih gitu. Nggak, tapi lega. Alhamdulillah. Karena itu sendiri disebut Nabi sebagai kotoran. Karena zakat itu sendiri disebut Nabi SAW sebagai kotoran. Mestinya lega ketika seorang berhasil mengeluarkannya. Kan begitu caranya. Subhanallah. Jadi apalagi nih, itu tidak bakal mengurangi harta yang dimilikinya, bahkan bertambah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah makna korelasi ya, makna secara istilah dengan bahasa dan korelasinya terkait tentang zakat tadi. Wa huwa ahadu arkani ad-din, dan zakat itu merupakan salah satu dari rukun Islam ya. Salah satu dari rukun Islam yang 5. Taib. Barang siapa yang mengingkari wajibnya zakat, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Enggak boleh diingkari karena itu rukun Islam. Sebagaimana sholat ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian sholat ya, kemudian zakat, puasa dan haji, itu rukun Islam, nggak boleh diingkar. Kalau ada orang yang mengaku muslim kemudian mengingkari kewajiban salah satunya, maka dia murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan penunaian zakat itu memiliki syarat. Ya, memiliki syarat. Yang paling penting yang pertama adalah al-Islam. Artinya hanya muslim yang diperintahkan untuk membayar zakat. Bagaimana kalau orang kafir ikut-ikutan bayar zakat? Ya nggak sah. Ya, karena zakat itu ibadah bagi kaum muslimin. Gitu. Kalau misalnya non muslim ya nggak disebut zakat lah. Kalau pengen ikut bantu atau berbagi beda lagi, nggak disebut dengan zakat. Zakat itu merupakan ibadah bagi kaum muslimin. Ya kan juga ada kita dapati sebagian orang-orang kafir atau non muslim itu orang-orang yang dermawan gitu kan, suka berbagi gitu. Ya kita doain aja semoga Allah berikan hidayah padanya sehingga masuk Islam, kan begitu harapannya. Kalau doa pada orang yang masih hidup kan dibenarkan. Ya, orang yang masih hidup ya doain supaya dapat hidayah kemudian meluk Islam. Dan ini dilakukan Rasulullah SAW ketika mendoakan ibu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dan ibunya dulunya Kristen. Abu Hurairah masuk Islam dulu tahun ke-7 Hijriah, ibunya masih Kristen.
Kemudian Abu Hurairah selalu berusaha mengajak ibunya untuk masuk Islam, ya, dengan persuasif, tapi selalu ditolak. Lalu Abu Hurairah minta kepada Nabi SAW agar mendoakan ibunya, dan Rasulullah pun mendoakannya. Dan berkah doa Nabi SAW, akhirnya sang ibu masuk Islam. Nah, boleh seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Itu syarat yang pertama, ya, al-Islam. Syarat yang kedua, milkun nisab. Harta seorang itu mencapai nilai wajib zakat yang disebut dengan nisab. Nanti akan dijelaskan. Dan nisab itu ada dua pilihan, ya, mau pakai standar emas atau standar perak gitu. Mau pakai standar emas atau standar perak. Kalau standar emas tinggi 85 gram. Jadi kalau seorang memiliki harta mengendap senilai 85 gram emas, sekarang sejutaan ya kira-kira begitu ya. Berarti senilai 85 juta dan mengendap selama setahun, baru dikeluarkan 2,5%. Gitu. Kalau perak standarnya lebih rendah lagi. Artinya lebih mudah baginya untuk mengeluarkan zakat, nggak mesti nunggu 85 juta dulu. Dan standar perak itu 200 dirham. Sementara 1 dirham itu 3 gram. 3 gram. Ya, jadi kalau 600 gram kali berapa nggak tahu sekarang 1 gram peraknya. 30.000 kali ya. Ya, kalau 30.000 berarti jatuhnya berapa? 18 jutaan ya. Itu kan standarnya lebih rendah. Artinya ketika seorang memiliki duit 20 juta mengendap selama setahun, ya dia keluarin zakatnya 2,5% kalau mau pakai standar perak. Gitu. Jadi itu pilihan kembali kepada masing-masing orang. Kalau dia gemar dan senang berbagi, mau zakat walaupun duitnya hanya 20 juta, ya bisa dia zakat keluarin 2,5% ya, setelah mengendap selama setahun. Dan itu yang disebut dengan nisab, nilai minimal wajib zakat. Ya, udah dua. Yang pertama Islam, yang kedua milkun nisab. Kemudian yang ketiga mudiyul haul, sudah berlalu selama setahun. Ya. Sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha nanti akan dijelaskan juga. La zakata hatta yahula alaihi haul. Tidak ada zakat sampai berlalu selama setahun. Gitu. Jadi baru wajib zakat setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi. Yang pertama al-Islam, yang kedua milkun nisab, ya, nilai hartanya adalah masuk nilai minimal wajib zakat, itu nisab tadi. Kemudian yang ketiga berlalu selama setahun. Jadi nggak ada zakat bulanan, nggak ada zakat bulanan, zakat profesi dari yang gross gitu. Soalnya zakat diambil dari yang net, kan masih di gross dipotong kan nggak bisa, karena kan itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Gitu. Bisa aja satu orang kebutuhannya besar karena dia menanggung banyak anggota kan keluarga. Dari duit yang dia terima gross tadi kepake banyak gitu. Bisa saja orang yang lain sedikit karena dia mungkin masih belum nikah misalnya, ya kan? Atau mungkin masih keluarga kecil misalnya, ya kan? Tapi gajinya besar. Itu kan beda-beda gitu. Tapi yang pasti zakat itu dari yang net, bukan dari gross, dari yang masih kotor gitu, masih belum dipotong sama keperluan-keperluan lainnya. Jadi pemotongan bulanan itu dari gaji seorang itu nggak dibenarkan, atau yang diistilahkan dengan zakat profesi, gitu. Karena di zaman Nabi SAW itu sudah ada profesi, tapi nggak ditarik zakatnya karena profesinya. Nah ini kan idenya si Yusuf Qaradawi aja, dia bikin kayak gitu kan, nggak ada dalilnya sama sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kesian nanti orang butuh banyak gitu, udah dipotong-potong duluan di depan gitu kan. Enggak lah, enggak begitu caranya. Ya udah biarin aja. Kalau ada sisa, net, bersih, mengendap sama setahun, kemudian masuk kategori nilai minimal wajib zakat, barulah dia berzakat. Gitu. Jelas ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Taib. Tapi kalau seorang pengen sedekah, ya silakan aja sedekah.
Kalau zakat kan ada aturan-aturannya, tapi kalau sedekah bebas aja, nggak ada persentasenya. Mau lebih dari 2,5% ya silakan aja. Itu kembali kepada masing-masing individu. Tapi kalau zakat tuh ada aturannya ketat gitu loh. Nggak bisa kita memaksa orang yang memang bukan muzaki, bukan orang yang masuk kategori orang yang harus bayar zakat, nggak bisa. Gitu. Kalau memang dia orang kaya raya, emang didatangi. Dulu zaman Nabi SAW mereka mendatangi, ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menarik zakat. Jadi jemput bola, gitu. Nggak nunggu di kantor, datang, mana kewajiban kamu, keluarin. Gitu. Kalau enggak ditahan dia, masuk penjara. Ya. Taib, diperangi dia sampai dia keluarin kewajibannya. Gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, wahia min mahasinil Islam alladzi jaa bi al-musawah. Dan syariat zakat itu termasuk keindahan agama Islam yang mengajarkan kepedulian kepada sesama. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Yaman itu kan ujung selatan Jazirah Arab ya. Penduduknya dulu Kristen ya. Oleh sebab itu nggak heran kalau ada Kristen Arab gitu. Ya, dulu itu karena ada perluasan dari Habasyah, karena negeri Habasyah itu sendiri negeri Kristen, karena Kristen lebih awal daripada Islam kan. Kemudian ekspansi, nyebrang ke Laut Merah, kemudian ke Yaman. Ya, makanya ada Raja Abraha itu raja Kristen dulu, yang mendirikan gereja besar di Yaman. Sampai sekarang juga bekasnya masih ada. Kemudian dia ingin menghancurkan Ka'bah itu. Nah, kisahnya ma'ruf lah. Kisahnya itu kita bisa ketahui dalam surat Al-Fil, ya. Tayyib. Nah, setelah Rasulullah hijrah ke Al-Madinah, nah barulah Rasulullah mengirim juru-juru dakwah, para dai. Di antaranya Mu'adz bin Jabal itu dikirim ke Yaman. Ya. Kemudian dikasih pesan-pesan oleh Nabi SAW. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Kamu nanti akan mendatangi komunitas ahli kitab, yaitu orang-orang Kristen. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hendaknya prioritas dakwahmu pertama adalah tauhid. Ya. Serukan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Ya. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka patuh, nurut dengan seruanmu tersebut. Wa a'limhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawat fi kulli yawm wa lailah. Beritahukan kepada mereka, kalau mereka nurut, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Oke. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka nurut juga, mau mereka sholat 5 waktu setelah bersyahadat ya. Fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqah. Beritahu pada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah, yaitu zakat yang dimaksud. Sedekah wajib di sini. Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang yang kaya dari mereka, dikembalikan kepada yang miskin dari mereka. Jadi memang itulah makna kepedulian dengan sama. Dimulai dari komunitas dulu sebelum dilempar keluar, ya kan? Mana orang-orang sekitar yang butuhkan situ? Kepedulian pada sama orang-orang sekitar. Orang-orang kaya peduli kepada yang miskin. Begitu pesan dari Nabi SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wattarahum, dan berbagi kasih sayang. Peduli pada sama, berbagi kasih sayang juga di dalam zakat. Watta'atuf, ya, dan tepa selira. Ya, tepa selira kalau dalam bahasa Jawa. Ya, ada berbagi rasa gitu kan. Baik, supaya orang-orang yang miskin itu juga enggak sulit-sulit terus gitu.
ya, merasakan kebahagiaan juga dengan zakat tersebut. Ta'awun, saling bantu satu sama lainnya. Taib waqat udabir kulli syarr. Taib, dan bisa memangkas potensi kejahatan karena kemiskinan. Ya, ketika orang sudah terdesak, kemudian bisa munculkan bisikan-bisikan itu. Apalagi sampai orang-orang yang kayanya nggak peduli dengan yang miskin. Ini memunculkan potensi kejahatan. Maka dengan zakat itu menghilangkan gesekan-gesekan nanti, atau jurang-jurang itu akan semakin mengecil. Ketimpangan-ketimpangan akan semakin mengecil karena orang-orang kayanya peduli dengan orang-orang miskin. Jadi dibalik syariat zakat itu luar biasa indahnya. Nah, ya kalau tidak itu akan bisa mengancam keamanan. Ketika seorang nggak peduli dengan sesama itu, maunya sendiri, individualis, ya mengancam keamanan itu. Warraqa, mengancam kedamaian, ketentraman, ya. Allahul musta'an. Kejahatan akan semakin banyak. Naudzubillah min dzalik. Dan banyak lagi keutamaan zakat yang mendukung kebaikan dunia akhirat. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian waqad ja'alaha Allahu tuhratan li sahibiha min radilatil bukhl. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat itu juga sebagai pembersih diri dari penyakit kikir tadi. Sudah saya singgung sedikit ya. Wa tanmiyatin hissiyah wa ma'nawiyah min afatin naqs. Ya. Zakat juga dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk menambah berkah. Ya, harta seorang bertambah. Karena sungguhnya yang dicari itu adalah keberkahannya, bukan angka-angkanya. Kadang angka lihat gede, tapi ternyata pengeluaran juga gede. Ada aja untuk ini, macam-macam. Tapi kadang angka itu berkah ya, gitu. Dengan yang sekiranya rasanya sudah banyak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Semuanya sehat, masya Allah, alhamdulillah, cukup dengan apa yang ada. Berkah itu namanya. Itu poinnya, berkah. Ya, tapi kalau dicabut keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak, cepat habisnya gitu. Bahkan pemiliknya sendiri merasa, loh kok udah habis ya tanggal segini gitu. Mana nih gitu. Dia merasa betapa cepatnya gitu. Nasallallahu alaihi. Maka zakat itu membuat harta seorang menjadi berkah, bertambah. Ya, bertambah lahir batin. Secara lahiriah juga bertambah, mendatangkan rizki-rizki yang lain. Secara batin menambah ketentraman, ketenangan serta kedamaian pemiliknya. Masya Allah. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, ini juga menunjukkan annal Islam huwa dinul adalah al-istimaiyah. Bahwa Islam itu agama yang mengajarkan keadilan. Keadilan dalam komunitas, dalam masyarakat, atau dalam negara sekalipun. Taib alladhi yakfulu lil fakir al-ajiz al-aish wal qut. Ya. Walil ghani hurriyah tamalluk muqabil sa'ihi wa kadhihi. Taib. Di mana Islam itu memberikan jaminan kepada orang-orang yang fakir, yang lemah, untuk tetap bisa mendapatkan makanan yang diambil dari orang-orang kaya tadi. Sementara orang-orang kaya setelah dia keluarkan itu, dia bebas menggunakan hartanya. Toh yang diambil juga nggak banyak, hanya 2,5% saja. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, harta dia itu tidak berkurang. Harta dia nggak berkurang, justru bertambah. Jadi memang indah, luar biasa indah. Kalau betul-betul aturan Allah Subhanahu wa taala ini tegakkan. Tapi ingat, di sana ada iblis dan bala tentaranya yang ganggu-ganggu manusia supaya enggak menjalankan aturan ini. Maka mintalah pertolongan dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari mereka semua. Ya, agar kita dimudahkan untuk bisa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini tadi kita bahas tentang muqaddimah ya, muqaddimah tentang kitabuz zakah. Insyaallah kita akan masuk
membaca hadis-hadis terkait dengannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, masih tersisa beberapa menit sebelum jam 1. Silakan yang mau bertanya. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Misalkan tadi kan disebutkan bahwa zakat yang wajib itu wajib satu haul dan Nisab ya. Bagaimana kalau setiap bulan dia menyampaikan zakat, namun dalam hati dia niatnya untuk zakat wajib, karena mungkin untuk menunggu 1 tahun cukup lama gitu. Apakah dia dianggap sudah memenuhi kewajiban? Kalau dihitung-hitung misalkan uang yang mengendap itu bisa jadi lebih dari yang dia sampaikan gitu ya. Apakah diterima zakatnya secara Cicil gitu maksudnya. Ya. Nyicil kan? Ya, artinya setiap Per bulan dia cicil sekian-sekian setiap gitu. bulan dia ada yang dia keluarkan. Setelah dihitung itu mungkin bisa jadi akan lebih besar dari perhitungan 1 haul dan 1 nisabnya. Nah, apakah dia dianggap sudah menjalani kewajiban itu untuk zakat wajib? Terus yang kedua, apakah zakat wajib itu wajib ke mustahik atau bisa disumbangkan ke masjid? Ini Ustaz. Baik. Jadi yang pertama kalau seorang pengen nyicil gimana? Dia udah tahu nih tahunannya itu bakal angkanya sekian. Kemudian dia cicil gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak diukurkan dengan pendapatan dia atau gaji dia, misalnya bulanan misalnya. Itu kan masalahnya. Itu yang membedakan dengan zakat profesi ya. Iya nggak? Kalau zakat profesi itu masih gross loh, masih kotor, langsung dipotong di situ kan. Nah, ya bagaimana yang baik? Ya udah biarin aja berjalan normal seperti biasa. Nanti tunggu aja akhir tahun ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak zakat. Kalau ada ya zakat kan gitu simpelnya. Beda kalau memang dia memiliki harta yang jauh di atas nilai minimal wajib zakat. Kan nilai minimal 85 juta tuh. Tapi dia punya kekayaan tuh, income banyak sekali Masya Allah, miliaran. Fluktuasinya itu di atas. Kadang dia punya 1,1 kemudian 900, ya udah otomatis itu pasti bayar zakat dia. Ya kan? Tinggal potong 2,5%, dia bisa kira-kira begitu. Tapi bagi sebagian orang itu hartanya fluktuasi di nilai minimal wajib zakat itu kadang misalnya 60, terus naik lagi ke 85, terus turun lagi ke 70, kadang dapat 90. Nah, itu kan fluktuatif gitu. Nah, mulai start nyolnya gimana? Nah, begini. Kalau misalnya seorang punya duit misalnya 90 juta, mau setahun nih turun jadi 60 juta. Terus naik lagi. Ya udah diulangi dari nol lagi. Untuk 60-nya. Kenapa? Bukan untuk 60-nya, untuk ketika naik lagi yang setara dengan nilai minimal wajib zakat tadi. Start nol lagi untuk hitung tahun depan. Gitu. Misalnya 90 nih, anggap saja Ramadan. Kan katanya nggak mesti Ramadan kan ya. Ramadan dapat punya duit endap 90 nanti masuk bulan Rajab tahun berikutnya nih. Turun nih, kepake misalnya untuk apa gitu kan. Jadi 60. Bulan Rajabnya. Masuk bulan Ramadan naik di angka 100. Bayar zakat enggak? Enggak zakat. Orang enggak belum setahun. Berarti nggak pernah bayar zakat dong, Ustaz? Lah, itu kan yang saya katakan kalau memang fluktuasinya di situ. Beda dengan orang kan beda-beda. Ada orang yang fluktuasinya punya pendapatan 1 miliar, 900, 1,1 kan begitu kan? Ya tetap dia wajib. Jauh sekali kan dari nilai minimal wajib zakat. Gitu loh. Ya. Ini kalau memang orang yang pendapatannya tadi. Berarti sekali saja dia di bawah 85 dia langsung Mulai nol lagi. mulai dari Riset dia. Dari nol lagi. Berarti bisa jadi selama berapa tahun dia tidak membayar. Ya bisa aja, tergantung. Nggak bisa juga dipastikan begitu. Bisa aja dia dapat rezeki lagi kan, bisa naik tiba-tiba angkanya 300 gitu. Terus di situ bisa aja. Kita nggak bisa memastikan gitu loh. Ya kan, udah jalani aja normal. Ketika memang dikasih kemudahan oleh Allah, dia tahu diri bahwa Allah kasih kemudahan dia, bayar zakat gitu aja. Oke Ustaz, yang tadi bulan itu
dianggap sebagai apa Ustaz ya? Ya kalau mau dia tabung misalnya daripada berat nanti cicil-cicil dulu lah gitu ya. Saya kumpul-kumpulin dulu ya bebas aja, itu trik dan cara saja, dan tidak diacukan kepada tadi pendapatan atau gaji yang dia terima dari yang gross itu, enggak. Gitu loh. Jelas ya? Terus apa sebenarnya satu lagi, apakah bisa digunakan untuk bangun masjid? Jawabannya nggak bisa. Allah sudah menentukan zakat itu diberikan kepada orang. Sebutkan di situ 8 asnaf itu orang, bukan untuk barang. Kalau bangun masjid dari alokasi yang lain. Memang ada anjuran-anjuran tapi bukan dari zakat. Alokasikan yang lain. Demikian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Ada harta warisan yang belum dibagi ya, persoalan administrasi dia. Ya. Ya. Ada terpenuhi nisabnya, itu wajib dizakatin nggak? Tapi kalau langsung dibagi mungkin nggak wajib. Wah itu tuh pasti memunculkan masalah baru, karena kalau namanya warisan ya segera dibagi lah, karena sudah menjadi tanggung jawab masing-masing yang berhak kan, gitu nantinya, gitu. Kalau misalnya nggak segera dibagi, munculkan masalah baru, itu diantaranya. Paling tidak seorang itu tahu berapa hak dia, berapa persentase hak dia dari warisan itu. Misalnya sebuah rumah gitu. Ahli warisnya 1, 2, 3 orang, 3 orang misalnya. Dia tahu berapa persen hak dia dari warisan, kan kadang-kadang nggak bisa juga langsung dijual kan, begitu kan. Gitu. Nggak bisa langsung dijual, nggak bisa langsung diuangkan gitu. Oke. Ya udah, itu tanggung jawab masing-masing. Saya punya sekian persen dari warisan itu. Gitu. Nah, itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab masing-masing tadi, individu tadi, dari ahli waris tadi. Kalau memang sudah mencapai nilai minimal wajib zakat, ya harus dia zakati atas sama dia, karena itu adalah harta dia, bukan lagi harta orang yang telah meninggal dunia, bukan. Itu harta ahli waris. Maka segera dibagi supaya bebannya itu kembali kepada masing-masing. Ya. Demikian penjelasannya. Cukup ya jemaah. Insyaallah kita sambung lagi, mengingat waktunya juga mepet. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.